kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang Islam dalam memandang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, insya Allah ini akan menjadi kritik bagi kita untuk kembali ke masa lalu ketika kita mengikatkan sebuah perjanjian. Ingatlah, mitsaqon ghalidho terjadi bukan antara manusia dengan manusia, tetapi antara manusia dengan Allah. Pertanyaannya, lantas mengapa mesti terjadi kekerasan di dalam rumah tangga? Bunda Yati akan menjelaskan untuk kita. Silakan, Bun. Terima kasih Ustadz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air tercinta, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang sedang menyaksikan tayangan kami, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan rukun selalu bersama keluarga. Ibu-ibu, wanita-wanita solehah, istri pujaan hati dambaan suami yang hadir di Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan pulang jadi pengantin baru semua. Kalau hari ini suaminya nggak ikut, pulang ke rumah langsung suaminya dipeluk. Ya. Kalau hari ini ada bapak yang istrinya tak ikut, langsung dibetot. Kemana Pak? Dibetot kemana? Ke ruang tamu, ajak ngomong. Ini ada pesan dari Ustazah Yati dan Ustazah Syifa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Adinda Ustazah Syifa sudah menjelaskan tentang yang lagi viral ya Bu ya. Meskipun sebetulnya ini bukan barang baru Bu, udah lama ini Bu ya. Tapi karena sekarang ibu-ibu pada megang HP, jadi pada ngeliat ya Bu ya. Nah jika demikian sebetulnya kita gali kembali. Mohon maaf nih tanya, ibu yang hadir di sini udah nikah semua? Jujur udah nikah semua? Enak nikah? Enak? Betah nikah? Tentram? Bahagia? Masih cinta sama suami? Waduh spontan, pantesan mukanya glowing semua. Sehari uang belanjanya cukup, napakah lahir batin cukup, betul? Maka inilah cerminan kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Jika ada pertanyaan, mengapa dalam rumah tangga terjadi kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang meliputi, kata Ustazah Syifa, betul, bukan hanya suami pada istri, tapi istri juga pada suami. Kadang-kadang itu lebih sakit di tohoknya suami, omongan istri tajam kayak belati. Bu, Masya Allah, itu suaminya diem kagak bisa ngomong. Mau ngomong kagak ada kata-kata yang enak dikeluarin Bu. Diem nyesek, alhamdulillah akhirnya bisa pergi ke pos ronda. Bu, itu juga kekerasan, verbal namanya. Tapi kebalikannya ada juga orang tua yang melakukan KDRT terhadap anak. Masya Allah tadi lisannya tajam. Padahal kalau ada masalah terhadap anak, tanya dulu kita orang tua. Lalu kita kembali kepada pesan Allah. Untuk apa kita nikah Bu? Pernikahan dalam undang-undang Bu, ya nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin Bu. Antara suami istri Bu. Kalau ikatannya adalah lahir batin diikat, Mas Agung bilang ikatan itu apa? Betul, bahasa Al-Quran mitsaqan ghalidhah. Mitsaqan ghalidhah dalam Al-Quran sama jurusnya, sama kedudukannya dengan ikatan para nabi dalam mengemban wahyu Allah. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhah. Jadi pada saat akad nikah, laki-laki kemudian memegang tangan wali dari bapak kita atau yang mewalikannya. Allah menjadi saksi, Aras menjadi saksi untuk apa? Buka surah Ar-Rum ayat 21. Ini sering dibaca kalau mau pengantin. Betul. Bu, mau jadi pengantin ayatnya ini supaya apa? Supaya sakinah. Inilah peringatan dari Allah. Orang nikah itu baca ayat. Baca ayat itu mesti belajar tahsin. Mana wakaf, mana mat, baca yang benar. Supaya kita tidak berdosa membaca Al-Quran.
Orang yang menikah, memegang rambu-rambu dan aturan, maka akan sampai kepada apa yang dipesankan Allah ini. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan kita pasangan. Tanpa pasangan sepi hidup kita. Laki-laki sendirian, tak ada teman bicara. Nabi Adam diciptakan seorang diri, hatinya berkata dan Allah dengar, alangkah indahnya jika ada pendampingku. Allah ciptakan Ibu Hawa, hadir di sana. Pasangan, semua yang diberikan oleh Allah saat ini adalah dialah laki-laki terbaik untuk kita. Meskipun fisiknya sudah berkurang, lihat di matanya Bu, ada Allah walaupun cinta sudah mulai berkurang. Bu, kalau suami lagi tidur dilihatin, ya Allah Pak, sekarang sudah bongkok, sudah ubanan. Demi aku engkau berjuang Pak. Ibumu yang nyekolahin kamu Pak, udah kerja, minta nikah, gaji pertama diberikan pada istri. Istri juga begitu, kalau lihat suami, ya Allah mah dulu langsing kayak biola Spanyol, sekarang langsung. Ya Allah mah, dulu rambutmu terurai legam, sekarang sama aja banyak kembang jambunya. Dari langsing sampai langsung, dari hitam sampai memutih, ku ambil engkau dari orang tuamu atas nama Allah, dititipkan amanah. Sang bapak berkata, Mas, titip anak perempuanku. Sejak akhir balik aku tak pernah melihat tubuhnya karena aturan agama seperti itu. Kuserahkan kepadanya. Kepercayaanku padamu lebih dari kepercayaan Allah menitipkannya padaku. Semuanya menjadi amanah. Maka disinilah nilai kuatnya Allah menjadi saksi. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Supaya apa Bu? Tenang. Pulang ke sini ada suami, Masya Allah. Walaupun hadir di panggung ini ada Mas Agung, tak mampu mengalahkan ketampanan suami di rumah. Karena Mas Agung sudah ada yang punya. Inilah mata Ibu. Tak ada laki-laki tampan di dunia ini kecuali suami kita. Apapun adanya, itulah yang Allah berikan. Jadi ketika mata bertatapan dengan suami istri, Masya Allah, Allah rahmati. Tangan bersentuhan Allah rahmati. Apalagi dilanjutkan setelah itu terserah Anda. Ini ada kenapa? Litaskunu ilaiha. Para bujang waktu belum punya istri, nyampe rumah gelisah, pakaian gak ada yang lipetin, kasur gak ada yang beresin. Dia bilang sama emaknya, Mak pengen nikah. Kenapa emang? Supaya ada yang ngurusin. Nikahlah mereka. Tenang, dari tempat kerja pengen buru-buru pulang. Ini ketenangan. Ketenangan itu lahir dari jiwa yang saling mencintai. Karena nikahnya ada ilmunya. Nikahnya diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bunda yang kembali mengingatkan kepada kita betapa ternyata pernikahan bukan sekedar menyatukan dua pribadi, tetapi bagaimanakah keduanya mampu membangun jalan yang lurus tentu saja menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insya Allah di segmen 1, 3, 4, dan 5 nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Untuk itu kita buka pertanyaan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ibu Sri. Silakan Bun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Munjayati dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Keranggan Permai. Ustazah, mohon pertanyaannya, mohon jawabannya. Seorang ayah yang kalau memarahi anaknya yang sudah besar dengan menampar atau memukul, sehingga si anak menjadi sakit hati. Bagaimana caranya menasehati anak tersebut supaya tidak dendam terhadap orang tuanya? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.